Data. Sudah dibalik suara tak? Data itu data tekan record. Terus di sana keluar merah-merah rasanya kata kamu itu. Iya, sudah keluar. Ya, matikan lagi. Iya. Ya terus mulai yo. Iya. Yo. Tuh, matikan dulu, nanti lagi. Sik. Udah merahnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen ampun Ratno Abidin MPD. Sini saya akan menjelaskan peran orang tua dalam optimalisasi tumbuh kembang anak untuk membangun karakter anak usia dini. Di sini saya dengan Rita Surya Dewi dan saya sendiri Fadilatus Soliha. Anak merupakan aset pewaris dan generasi penerus bangsa. Anak diharapkan dapat tumbuh dan berkembang sebaik-baiknya sehingga nantinya menjadi orang dewasa yang sehat secara fisik, mental, sosial, dan emosi. Dengan demikian dapat mencapai perkembangan yang optimal akan potensi yang dimilikinya dan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Peran orang tua dalam membentuk karakter dan kepribadian anak sangat penting. Salah satunya mengajarkan cara berbahasa dalam pergaulan sehari-hari kepada anak. 1. Perkembangan kecerdasan. Secara biologis, kecerdasan sangat dipengaruhi oleh kinerja otak. Kemampuan kinerja otak sangat ditentukan oleh jumlah sel syaraf dan jumlah hubungan antara sel syaraf otak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang cerdas memiliki jumlah sel syaraf otak dan jumlah hubungan antara sel syaraf otak lebih banyak. 2. Pendidikan usia dini. Pengertian pendidikan usia dini sebagaimana termasuk dalam Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 pasal 1 ayat 14 yang menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lanjut. Batasan lain mengenai usia dini pada berdasarkan psikologi perkembangan yaitu antara usia 0 sampai 8 tahun. 3. Tumbuh kembang anak. Pertumbuhan sering dikaitkan dengan kata perkembangan sehingga ada istilah tumbuh kembang. Ada pendapat yang mengatakan bahwa pertumbuhan merupakan bagian dari perkembangan. Namun, sebenarnya pertumbuhan dan perkembangan adalah dua hal yang berbeda. A. Pertumbuhan adalah perubahan ukuran dan bentuk-bentuk tubuh anak anggota tubuh. B. Adapun perkembangan adalah perubahan mental yang berlangsung secara bertahap dan dalam waktu tertentu. Dari kemampuan yang sederhana menjadi kemampuan yang lebih sulit, misalnya kecerdasan, sikap, tingkah laku, dan sebagainya. Proses perubahan mental ini juga melalui tahap kematangan. Terlebih dahulu, bila saat kematangan belum tiba, maka anak sebaiknya tidak dipaksa untuk meningkatkan ke tahap berikutnya, misalnya kemampuan duduk atau berdiri. Sekian dari saya lanjutkan ke Rita Surya Dewi. No, keempat, sudah dengar di sana Fadila? Kedengeran. Yang keempat, kecerdasan optimal PAUD. Setiap anak memiliki potensi kecerdasan yang disebut dengan multi-inteleks. Kegiatan pendidikan usia dini hendaknya memperhatikan 9 macam kecerdasan atau potensi dalam diri anak tersebut ketika anak sedang belajar tentang dunianya.
Setiap kecerdasan dapat dilangsungkan dengan cara yang berbeda. Keseimbangan kecerdasan tersebut. Satu, kecerdasan verbal. Yang kedua, kecerdasan logika matematika. Yang keempat, kecerdasan visual. Yang ketiga, kecerdasan visual. Yang keempat, kecerdasan musikal. Yang kelima, kecerdasan kinestetik. Keenam, kecerdasan mencintai keindahan. Yang ketujuh, kecerdasan berkawan. Yang kedelapan, kecerdasan mengenal diri sendiri. Dan yang terakhir, kesembilan, kecerdasan spiritual. Selanjutnya, yang kelima, pendidikan budi pekerti kepada anak usia dini. Usia dini lahir sampai 6 tahun merupakan usia yang sangat menentukan dalam membentuk karakter dan kepribadian seorang anak. Para ahli berpendapat bahwa peranan orang tua itu begitu besar dalam membantu anak agar siap memasuki gerbang kehidupan mereka. Maka perlu adanya partisipasi orang tua terhadap pendidikan anak usia dini, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki kehidupan tersebut. Orang tua adalah pendidik pertama dan utama dalam membentuk karakter anak. Partisipasi orang tua dalam PAUD dalam hal masa peka, masa egoistik, dan masa meniru, masa berkelompok, masa bereksplorasi di mana dalam masa itu perkembangan optimal harus dilakukan pada anak usia dini. Sugiono 2009. Untuk itu, sebaiknya orang tua adalah pendidik perlu. Pertama, 1. Memberi kesempatan dan menunjukkan permainan serta alat main. Yang kedua, memahami bahwa anak masih berada dalam masa egoistrik. Yang ketiga, masa meniru pada anak usia dini sangat kuat. Yang keempat, masa berkelompok. Yang kelima, disarankan tidak boleh memarahi. Selanjutnya, yang keenam, peran orang tua dalam mendidik usia dini. Para ahli berpendapat bahwa peranan orang tua begitu besar dalam membantu anak agar siap memasuki gerbang mereka. Ketika memasuki gerbang tersebut, mereka masuk dalam dunia independen yang sudah diharuskan terlepas dari orang tua, di mana keputusan hidup mereka sudah harus dapat dilakukan sendiri. Pendidikan anak sebenarnya merupakan tanggung jawab penuh dari orang tua. Tanggung jawab ini diwujudkan dalam keterlibatan langsung orang tua dalam pendidikan anaknya dari sejak lahir. Hasil penelitian menunjukkan partisipasi orang tua dalam PAUD berhubungan dengan 1. Prestasi anak, yang kedua perilaku anak, yang ketiga budaya, yang keempat usia, dan yang terakhir kualitas sekolah. Selanjutnya, dan yang selanjutnya kesimpulan dari tulisan di atas tentang pembelajaran budi pekerti pada anak usia dini sangatlah beragam dan hanya jalan menuju ke pembentukan karakter anak usia dini. Anak usia dini belajar melalui aktivis learning Sugiono 2009, yaitu memberikan pertanyaan pada anak, memberikan berpikir, berkarya kepada diri sendiri, sehingga hasil belajar yang didapat merupakan konstruksi anak tersebut. Pada dasarnya, anak memiliki kemampuan dan mengkreasi mengetahui sendiri, sehingga sangat penting bagi anak untuk terlibat langsung dalam proses belajar. Pendidikan karakter bukanlah sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah. Lebih dari itu, pendidikan karakter menambah kebiasaan tentang hal mana yang baik sehingga anak-anak menjadi paham kognitif tentang mana yang benar dan salah, mampu merasakan
nilai yang baik dan bisa melakukan speak motor. Dengan kata lain, pendidikan karakter yang baik harus melibatkan bukan saja aspek pengetahuan yang baik, moral crowning, akan tetapi juga merasakan dengan baik dan perilaku yang baik. Terusnya, sekian dari kelompok saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke Fadila. Terima kasih untuk Rita Surya Dewi. Terima kasih untuk Surya Dewi sudah menjelaskan semua, sudah menjelaskan peran penting bagi orang tua. Sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.